Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Wulan Gontina. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang eksperimen dan simulasi telekomunikasi gelombang radio dan gelombang cahaya menggunakan teknik orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM. Ini adalah bahan kuliah untuk simulasi sistem fisik. Tapi akan kita bahas di sini dengan menggunakan program MATLAB. Di sini ada gambar cahaya mulai dari gelombang radio sampai gamma. Kita akan membahas di gelombang radio. Gelombang radio mempunyai panjang gelombang lebih panjang dari gelombang lain dan frekuensinya juga lebih rendah. Nah, gelombang radio ini karena lapisan atmosfer bumi memiliki sifat konduktif sehingga gelombang radio terpantul dan merambat mengikuti kelengkungan bumi. Jadi, gelombang radio dapat dipancarkan dari stasiun radio dan televisi. Gelombang radio dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk mengirimkan informasi ke publik di berbagai negara. Untuk untuk frekuensi gelombang radio, kita lihat mulai dari 300 MHz, 3 kHz sampai 300 MHz untuk frekuensinya. Sedangkan untuk panjang gelombangnya mulai dari 1 meter sampai 100.000 meter. Artinya, gelombang radio ini frekuensinya paling rendah dan panjang gelombangnya juga lebih panjang dibandingkan dengan gelombang yang lain. Dan spektrum cahayanya berada di cahaya merah, red, inframerah bahkan ya. Nah, terlihat di sini gelombang spektrum radiasi gelombangnya dari merah, inframerah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, bahkan sampai ultraviolet. Nah, di sini rentangnya. Rentang gelombang radio ini mulainya dari sini. Kemudian telekomunikasi gelombang radio atau radio frekuensi ini sudah kita lihat nampak di sini sudah mendunia. Gelombang radio ini terlihat dari spektrumnya, dari warna-warna spektrum gelombang radio di sini. Jadi sudah sangat padat dan digunakan untuk berbagai sistem komunikasi, mulai dari televisi, radio, internet, bahkan untuk layanan ponsel. Sebagai contohnya Wi-Fi, yang merupakan contoh populer dari komunikasi gelombang radio. Nah, untuk komunikasi cahaya tampak untuk saat ini di era IoT atau Internet of Things, di mana suatu jaringan fisik atau things yang dipasang pada sensor, software, dan teknologi lain bertujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Jadi IoT ini sudah sangat menjadi kebutuhan bagi kita, tapi terdapat masalah dari IoT ini, yaitu Wi-Fi spectrum crunch atau potensi kurangnya spektrum frekuensi nirkabel untuk mendukung jumlah konsumen yang terus bertambah. Pada awal tahun 2000-an, Tanaka dan
kawan-kawan menggunakan lampu LED putih untuk penerangan dan komunikasi data dalam lingkungan indoor hingga 400 megabit per detik. Kemudian tahun 2011 HAAS mendemokan LiFi atau Light Fidelity, sebuah bentuk komunikasi yang memanfaatkan cahaya tampak sebagai pelengkap Wi-Fi di forum TED Talk, atau ini adalah sebuah organisasi non-profit yang bertujuan untuk berbagi dan menyebarkan ide. Ide ini dikemas dalam suatu bentuk perbincangan atau talk yang singkat tapi powerful, yang percaya bahwa kekuatan ide bisa mengubah sikap hidup bahkan dunia. Kemudian kita akan membicarakan tentang OFDM. Apa itu OFDM? OFDM adalah singkatan dari Orthogonal Frequency Division Multiplexing. OFDM merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband di masa yang akan datang, karena tahan melawan frekuensi selective fading dan interferensi narrowband, dan efisien tentunya untuk menghadapi multipath atau gangguan multipath delay spread. Jadi OFDM ini akan menjadi teknologi di masa yang akan datang sebagai solusi dari berbagai multipath yang terjadi. Karena multipath propagation adalah fenomena propagasi yang mengakibatkan sinyal radio mencapai antena penerima melalui dua atau lebih jalur. Nah, kita lihat di sini, kalau terjadinya multipath propagation, maka akan mengakibatkan sinyal radio mencapai antena penerima melalui dua atau lebih jalur. Penyebab multipath yaitu saluran atmosfer, refraksi ionosfer, dan refleksi dari badan air dan objek terestrial seperti gunung dan bangunan. Ini akan menyebabkan sinyal radio menjadi terlalu lemah di area tertentu untuk diterima sehingga menyebabkan ghosting atau gambar terlihat seperti gambar duplikat yang pudar. Jadi kalau kita melihat gambar seperti gambar yang ada hantunya, ada bayangannya, itu adalah penyebab dari multipath radio propagation. Nah, seperti ini ya. Nah, OFDM sistem ini sendiri sudah dicobakan di Cina. Nah, di Cina atau di Motorola ya. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri tidak akan bisa punya seperti ini. Jadi ini adalah uji coba lapangan atau field trial, di mana terdapat perbandingan antara Baer dengan CAM. Baer atau bit error rate atau jumlah total bit yang dikirim oleh transmitter. Nah, di sini terlihat petanya map dari bit error rate di negara Motorola ini. Kemudian kanal dari Baer ini menyebabkan sinyal yang diterima dari kanal komunikasi dengan modulasi CAM dapat berubah karena munculnya sejumlah bit yang salah atau error. Penyebab bit error berupa interferensi seperti Rayleigh fading atau noise. Nah, di sini telah dicobakan pada tahun September 2001, Motorola telah mencoba untuk menggunakan sistem OFDM. Nah, bisakah kita membuat simulasi dari eksperimen tersebut?
tersebut kita hanya bisa membuat simulasinya saja. Dan kita akan menggunakan program MATLAB. Kalau untuk membangunnya seperti ini, Indonesia tidak mampu. Dan kita hanya bisa membuat simulasi dari eksperimen yang ada. Ini gambaran PLC dengan satu lampu LED melayani 2 orang user. Jadi cahaya sekarang bisa dimanfaatkan sebagai WiFi. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil. Di dalam pesawat pun dengan cahaya pesawat kita masih bisa menggunakan handphone ya. Ini untuk beberapa negara yang sudah maju sudah bisa menggunakan tanpa mengganggu gelombang radio dari pesawat yang sedang melaju di udara. Oke. Kita akan mencoba membuat simulasinya dengan program yang sudah ada, dengan skrip program yang sudah ada. Nah, kita akan lihat ya. Kita coba buka MATLAB. Saya sudah mempunyai common window di sini, tapi kita akan menggunakan editor karena kita akan merankannya dengan run and advance. Karena kalau kita langsung meletakkan script di common window akan terjadi banyak error. Jadi kita akan menjalankannya dengan menggunakan run and advance. Oke, kita masukkan script yang sudah ada. Ini adalah script gelombang radio yang diperoleh dari penelitian dari copyright Mango Communication. Oke, kita copy paste. Oke, until end, copy, kita paste di sini. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita lihat di sini menggunakan TXRX. Nanti akan kita lihat ya kalau nilainya kita ubah. Ini masih 1, nilainya masih 1, tapi kita tetap jalankan untuk melihat hasil dari picture-nya. Kita lihat. Oke. Nah, sudah lihat, sudah nampak picture-nya. Dia hanya ada gambar gelombang yang ditransmisikan. Ini hanya gambar dari gelombang yang ditransmisikan. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus, kita coba ganti nilainya. Karena syarat untuk melihat, menjalankan program ini, seperti yang dibilang oleh pembuatnya Mango Communication, kita ubah nilai TXRX-nya, transmisi dan receiver. TXRX itu transmisi dan receivernya kita buat menjadi 0. Oke, kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Ya. Nah, akan terlihat gambarnya. Kita analisis mulai dari gambar transmisi gelombang yang ditransmisikan ini, kemudian kita lihat lagi gelombang yang diterima di receiver, panjang gelombang yang diterima oleh penerima. Nah, ini menunjukkan gelombangnya sangat bagus, tidak ada multipatch atau noise. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini gelombangnya sudah, kalau ini ya termasuk gelombang yang normal. Saya sudah menganalisisnya. Ini adalah bentuk gelombang yang ditransmisikan. Kemudian ini bentuk gelombang yang diterima. Nah, seperti yang kita lihat tadi pada gambar, hasil dari run yang sudah kita lihat dari program MATLAB. Kemudian ini hasil korelasi pembukaan atau puncak menunjukkan lokasi pembukaan LTS. Ini ya. Nah, ini sudah normal, sudah sangat baik. Kemudian ini untuk perkiraan saluran per subcarrier. Ini saluran sudah cukup bagus, walaupun terjadi multipatch itu tidak berpengaruh
secara signifikan. Ini terjadi multi path ya, noise di sini, tapi tidak berpengaruh dalam gelombang. Mungkin kalau misalkan kita dipermisalkan kita lagi menggunakan WiFi, tiba-tiba WiFi-nya error atau lagi lemot, nah gitu ini di kondisi seperti ini ya, multipath. Kemudian nah ini gelombang radiasi, gelombangnya sudah fase error, perkiraan fase errornya ini sudah errornya cuma sedikit ya, 0 dari sini. Nah, ini fase dari subcarrier index. Nah, dia berada di panjang gelombang hijau. Cahaya tampak. Ini cahaya tampak. Seperti kita lihat tadi. Nah, ini konstelasinya. Konstelasi dari transmisi dan receiver. Kita lihat di sini di gambarnya, kita lihat konstelasinya. Konstelasi ini jika diperbesar, kita lihat noise-nya hanya sedikit. Noise-nya sedikit yang ditransmisikan. Ini artinya ini artinya noise-nya hanya sedikit. Rambatan dari konstelasi atau receiver OFDM ini sudah sangat baik. Nah, kemudian inilah errornya. Estimasi perkiraan errornya sekitar 45,3 desibel. Nah, errornya ini sangat bagus sudah ya. Program OFDM-nya sudah bagus, errornya cuma sedikit. Kita lihat. Karena kalau untuk OFDM efektif SNR sama dengan 45,3 desibel. Kita analisis nilai SNR kalau parameternya 45,3, ini sinyalnya ada, koneksinya sangat stabil, dan throughputnya tinggi, throughputnya tinggi, throughputnya tinggi. Jadi kalau kita lihat hubungannya, nah di sini kita lihat hubungannya, kita lihat di sini ya. Nah, sini sudah berjalin kelindan, sudah sangat bagus, kanal multipath-nya juga tidak ada. Artinya proses telekomunikasi gelombang radio dan gelombang cahaya menggunakan teknik OFDM ini sudah sangat lama. Jadi ada beberapa metode ya untuk mengatasi akan kebutuhan channel atau kanal sistem komunikasi dan efek dari multipath fading, yaitu salah satunya menggunakan teknik OFDM atau orthogonal division multiplexing. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa metode untuk mengatasi akan kebutuhan kanal sistem komunikasi dan efek dari multipath fading. Nah, seperti di sini. Salah satu di antaranya yaitu sistem OFDM. Nah, OFDM ini merupakan perkembangan dari teknik frekuensi division multiplexing atau FDM.
Perbedaan yang mendasar dari sistem OFDM dan FDM yaitu terletak pada frekuensi subcarrier-nya, penerimanya. Pada sistem OFDM, frekuensi subcarrier-nya diperbolehkan untuk saling overlapping. Nah, jadi OFDM ini boleh saling overlapping, sedangkan untuk FDM dia tidak bisa saling overlapping. Nah, dengan adanya saling overlapping ini, sehingga dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi dan kapasitas kanal yang meningkat. Kapasitas kanalnya juga meningkat, frekuensinya juga bagus. Dia menjaga bandwidth. Nah, kemudian dengan menggunakan sistem OFDM ini, tidak hanya kapasitas kanal yang dapat ditingkatkan, tetapi dapat juga mengurangi efek dari multipath fading. Namun sebaiknya sinyal keluaran dari transmitter ini berupa sinyal yang saling overlapping. Ini sinyalnya yang berupa yang saling overlapping, karena dapat menghemat bandwidth kanal sampai 50%. Kondisi overlapping ini tidak akan menimbulkan interferensi dikarenakan telah memenuhi kondisi ortogonal. Nah, di sini ada ortogonalnya. Untuk demodulatornya dapat menggunakan FFT. Jadi fast Fourier transform. Jadi kita akan menggunakan fast Fourier transform FFT. Di sini sistem FFT ini fungsinya untuk sebagai pengurai dari simbol OFDM ini. Nah, jadi untuk masa yang akan datang sistem OFDM ini sangat diperlukan. Sistem OFDM ini sangat menjanjikan untuk sistem kebutuhan sistem komunikasi kita, untuk menghindari efek dari multipath fading. Oke, demikianlah video kali ini tentang orthogonal frequency division multiplexing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan loncengnya. Terima kasih telah menyaksikan.